Who's not afraid? Oh my god, siapa yang nggak kaget dan takut tiba-tiba dibilang positif COVID? Not me. You know what guys? Jadi sebelum aku masuk ke rumah sakit Wisma Atlet sebagai salah satu pasien terdeteksi positif COVID-19 atau Corona, aku itu sudah gak enak badan. Kemudian aku tapi masih sempat kumpul sama beberapa teman. Terus aku cek ke dokter, ke rumah sakit. Dokter cuma bilang, oh ini radang tenggorokan kayak gitu. Terus dia bilang 3 hari lagi kalau masih demam, tolong datang ya. Jadi aku tuh kayak demam gitu loh. Terus aku akhirnya 3 hari kemudian, kalau nggak salah ya, aku tanggal 13 itu di diagnosanya itu radang tenggorokan. Kemudian tanggal 16 aku tuh ke rumah sakit lagi bareng abangku Bang Febri. Kemudian di situ diinfus, kemudian di CT scan parunya. Dokternya bilang ini ada flek di paru kayak gitu. Terus langkah selanjutnya apa nih dok? Bapak terserah mau swab atau tidak. Jadi nggak ada ketegasan aku harus swab segala macam. Ditakutkan corona tapi belum tentu corona karena ada banyak jenis virus yang mempengaruhi paru sebenarnya. Terus ya udah aku pulang. Saat diinfus itu aku ada selera makan. Jadi teman-teman, gejala aku itu adalah bertahap. Jadi nggak semua jadi satu. Awalnya aku demam naik turun, kemudian demamnya konsisten, kemudian setelah itu aku mual, muntah 2 kali, kemudian perutku diare ringan. Kemudian pagi harinya aku telepon nyokap tuh kan, akhirnya nyokap mengarahkan untuk melakukan swab test di rumah sakit Pertamina Jaya di Cempaka Putih. Itu apa namanya, rekomendasi dari saudara gitu. Terus swab lah gue di situ. Ternyata alatnya itu yang cepat jadi itu rusak. Jadi mau nggak mau gue harus nunggu 3 hari. Nah 3 hari gue menunggu hasil positif COVID. Ya udah tiap hari kayak lewat nih gue nih, belum 3 hari lewat nih gue kayak gitu. Memang stres awalnya karena aku nggak tahu aku kena COVID atau penyakit apapun itu. Aku udah overthinking malahan, udah kayak wah ini bakal kena kanker atau apa segala macam. Terus itu hari ketiga alias tanggal 20, ya tanggal 20, jadi tanggal 17 aku swab, tanggal 20 hari Kamis itu aku ditelepon sama kakak, sama abangku. Ini dokter mau ngomong, dia bilang gitu. Jadi yang ngambil hasilnya abang. Terus itu dokter ngomong, aku bilang, dokternya bilang, maaf pak, bapak ada gejala batuk nggak? Ada, pilek ada, mencret ada, diare ringan ada, demam ada, kemudian muntah mual ada. Dokternya langsung bilang, oh bapak ini positif ya pak. Jadi hasil swab testnya ternyata positif COVID kayak gitu. Well, oke, aku di situ dengan tenang, dengan kalem, aku cuman kayak, bang, aku positif. Ya udah, aku packing dulu ya. Aku coba hubungin orang kantor. Akhirnya aku hubungin orang kantor. Dalam hal ini ada Mas Alex dan HRD Mbak Riri. Kemudian Mbak Riri bilang, ya udah kamu ke Wisma Atlet ya, nanti diantar sama driver kantor gitu. Drivernya datang dengan APD lengkap segala macam, dan sampailah aku di rumah sakit Wisma Atlet. Aku dilakukan cek darah, kemudian cek apa jantung ya, ritme jantung gitu, sama cek ronsen paru, baru dikasih kamar. Nah jadi kamarnya itu satu kamar harusnya 2. Cuman karena malam itu kita ada 3 pasien yang akan masuk, mereka berdua, gue sendiri gitu. Dan inilah dia kamarku. Nanti di video berikutnya akan ada video ininya. Apa namanya? Kita room tour. Dan di sini perawatnya baik-baik. Gimana sih Dika makanannya? Jadi makanannya itu setiap kali kita ada grup. Jadi tiap lantai ada grup. Aku masuk di grup lantai 9 tower 6. Jadi di grup itu selalu diumumkan, Bapak Ibu silakan makanannya sudah ada, obatnya sudah ada gitu. Jadi kita makan 3 kali sehari. Pagi sekitar jam 6 udah ada sarapan, sekitar jam 12 sudah ada makan siang, dan sekitar jam 6 sore sudah ada makan malam. Kemudian ada snack 1 kali, itu jam 8 pagi dikasihnya. Jadi aku ngapain aja di Wisma Atlet ini, nanti aku akan share vertical video, boleh lo tonton juga. Kemudian apa namanya, di sini obatnya apa dik? Nah aku dikasih 5 obat. Jadi gara-gara aku dari rumah sakit
yang aku dibilang radang itu, aku dikasih obat. Jadi nyampe di sini obatnya di mix gitu. Jadi maksudnya bukan di mix sih, tapi diadaptasikan lah dengan obat yang sesuai. Akhirnya aku minum, mungkin udah pada tahu ya, obat yang biasa dipakai untuk pasien corona, yaitu ada oseltamivir. Kemudian ada vitamin namanya Besefort. Kemudian ada omeprazol, kalau nggak salah itu obat muntah, obat mual, itu bawaan dari rumah sakit sebelumnya. Kemudian ada dua lagi aku lupa deh, pokoknya itu anti alergi, satu lagi obat lambung kalau nggak salah, kayak gitu. Jadi ada, kalau aku sendiri ada 5 obat yang dikonsumsi 2 kali sehari. Siangnya cuma makan obat lambung doang, mungkin dokternya takut aku ada masalah lambung segala macam, kayak gitu. Jadi untuk makanan kita jemput di posnya. Jadi di sini ada nurse station, situ tempat para petugas medis beristirahat kayak gitu, sama buat apakan obat kita. Di situ juga ada poliklinik. Nah mereka di situ, jadi makanan kita selalu ditaruh di situ. Ada air panas, jadi di sini ada dispenser yang bisa dipakai bersama. Tapi setiap kali aku keluar kamar, pintunya ada di sebelah sana, aku harus pakai masker kayak gitu. Jadi harus tertib pakai masker. Aku olahraga minimal 15 menit sehari, jadi aku putar 3 lagu. 3 lagu itu adalah patokanku untuk berolahraga, 3 atau 4 lagu. Kemudian aku ke atas lantai 12 itu untuk berjemur. Jadi di sini ada balkon gitu, bisa buat berjemur. Nah, sejauh ini sudah banyak banget nih pasien pulang nih. Ini aku hari ke, aku kan masuk tanggal 20 ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hari ke-6. Jadi tuh aku selalu takut kalau ada yang lewat di depan. Kamarku kan kamar paling pojok, jadi aku mikirnya, wah apa nih, petugas kesehatannya datang mau ngasih tahu apa gitu. Oke, jadi adalah hari ke-6 aku di sini. Dari aku olahraga, berjemurnya rutin kayak gitu, 15 menit, minum susu beruang, minum madu hutan. Dik, bisa GoFood nggak sih? Bisa. Cuman kalau sifatnya nggak urgent, kalau sifatnya urgent di sini lebih baik tidak usah memesan makanan ya. Jadi kayak makanannya itu kayak yang apa ya, kayak kemarin itu pesan Indomie ya gue. Nah gue pesan Indomie, nggak sih, dibeliin Indomie lebih tepatnya. Itu tuh nyampe nya di sini jam 9, nyampe ke kamarku, maksudnya di lantai aku jam 11-an gitu. Jadi kalau mau ya pesannya yang lama gitu, awet, misalnya keripik kentang kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak urgent banget nggak usah lah. Jadi kayak misalnya keperluan sabun segala macam itu diantar. Jadi ada jam-jamnya kayak gitu. Karena kan ada porternya di sini juga pada sibuk gitu ya. Dan kita dilarang keluar tower sama sekali. Karena di luar sana, ini aku tunjukin. Di luar situ tuh, itu ada petugas-petugas yang tidak menggunakan contohnya petugas kebersihan, petugas yang menjaga keamanan, bapak tentara kan ada di bawah juga tuh gitu. Jadi saranku adalah untuk teman-teman yang tidak terkena COVID atau mungkin sudah sembuh kayak gitu. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kalau orang nanya, Edika kenanya dari mana? Aku nggak yakin kenanya dari mana. Aku nanti bilang A ternyata enggak, aku bilang B ternyata enggak. Atau bahkan aku mesen GoFood gitu, makanannya datang ternyata ada virus di dalamnya, nggak tahu ya kan, kita nggak tahu penyakitnya datang dari mana. Tapi daripada mengulik-ngulik masa lalu, mending kita berbicara tentang masa depan. Jadi jaga kesehatan, gunakan masker, masker harus rutin diganti, cuci tangan, jaga jarak ya, jaga jarak itu penting banget. Ini di sini nih di balkon itu kita kalau berjemur kita benar-benar jaga jarak. Apalagi aku terkhusus, aku tuh nggak mau dekat-dekat sama orang. Takutnya aku udah negatif sebenarnya, taunya jadi positif lagi gara-gara deketan sama orang lain gitu. Jadi mending kita jaga kesehatan. Kita nggak mau minum oseltamivir, kita nggak mau minum obat antivirus apapun itu. Jadi jaga jarak segala macam dan jaga kesehatan, itu paling penting. Jaga kesehatan, konsumsi buah, sayuran. Dan di sini tuh menu makanannya tuh unik ya. Jadi nggak unik juga sih. Jadi monoton, maksudnya satu package makanan isinya itu pasti ada nih tahu atau tempe atau kacang kedelai atau kacang merah. Pokoknya yang berbau berjenis kacang-kacangan kayak gitu. Jadi kalau kita katanya kan kalau kacang itu kan kaya akan vitamin E. Nah, mungkin ya ini mungkin diberikan itu untuk memberikan kita asupan vitamin E. Berjemur, kemudian ada buahnya, jeruk, pisang kayak gitu. Tapi aku juga sedia buah, ada apel, ada jeruk yang dikirimin sama kerabat dari luar juga. Kayak gitu. Jadi teman-teman, di sini kita nggak stres. Di sini memang kita diminta untuk istirahat full.
Tapi jangan ada lagi deh ya yang Edika kenal, apalagi teman-teman semua yang positif kayak gitu. Jangan ada lagi. Pokoknya kita harus menang ngelawan ini corona ya. Kita harus bisa ngelewatin masa-masa sulit ini bareng-bareng kayak gitu. Dengan cara jaga diri lo, jaga diri gue dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, keep steril gitu ya. Karena aku rasa keluar dari sini aku akan menjadi apa ya, kayak steril maniak gitu ya. Jadi apa-apa semprot. Ini aja apa namanya? Setiap kali aku nyapu ruangan nih, aku semprot nih lantainya pakai air disinfektan gitu. Kan beli kemarin, semprot gitu. Jadi begitu teman-teman. Gak ada yang mau kena Covid ya. Nah, tune terus di channel YouTube gue. Nanti gue akan kasih tunjuk video-video lainnya tentang pengalaman gue berada di Wisma Atlet.